Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Seneng banget di hari yang sudah mau hampir 4 menuju 5 bulan. Mungkin kalian yang masih di rumah ataupun yang kalian memang sudah bekerja di kantor, ataupun yang kalian memang masih di kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan dan juga ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hari ini, di episode kali ini, saya kedatangan kakak saya, mentor saya, tidak hanya sebagai kakak dan mentor, tapi juga sebagai keluarga kami juga. Waktu itu beliau sama-sama berjuang untuk Papua, dan beliau juga seorang singer dan juga seorang dokter estetik, yang memang nanti kita akan bahas banyak sisi lain dari beliau. Dan beliau juga alhamdulillah syukur banget bisa dipertemukan lagi lewat udara. Belum bisa bertemu bertatap langsung, tapi melalui udara kita bisa bertemu lagi. Tanpa panjang lebar, gue sambut Dr. Yusri Dinut. Apa kabar dokter? Halo, apa kabar Jar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ketemu dokter di 2019 pada saat dokter syuting di salah satu TV Senayan. Iya benar. Lo masih di TV itu nggak sih? Sudah selesai. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Sudah lebih merdeka ya. Iya, begitulah adanya dokter. Jadi sekarang kita lebih banyak balik lagi ke dunia pendidikan. Seru dong. Berarti bentar lagi gue diajakin jalan-jalan nih kalau udah balik ke pendidikan lo. Asik. Kan yang penting kemarin pada saat 2 tahun itu gue sudah memberikan yang terbaik lah buat TV publik. Tapi sekarang harus balik lagi ke emang dasarnya harus ke pendidikan kali dok. Ya emang begitulah jalannya aja. Cuma kalau lo balik pendidikan sih gue happy karena pasti gue akan bentar lagi akan jalan-jalan lagi. Asik. Jadi kita terakhir berkempen dengan dokter itu waktu kita ke Anggai di Papua, di Merauke dok. Papua itu maksudnya gimana sih Merauke? Iya, Merauke di Merauke. Merauke. Gila gue kangen banget sih Jar. Kangen banget. Kita harus jalan-jalan lagi. Sekarang tuh kan kayak justru maksudnya gue tuh beberapa hari terakhir ini kan emang lagi ada isu rasis kan. Lo tahu kayak Amerika sana tuh lagi ada rasisme banget gitu. Cuman gue sampai hari ini tidak memposting apapun tentang rasisme. Karena menurut gue kayak, hey guys, halo, assalamualaikum, hai. Gue sama teman-teman gue udah mulai dari beberapa tahun lalu. Where have you been? Gue tuh hampir udah sekesal itu gitu. Maksudnya, hey Beb, lo kayak Amerika lagi kayak gitu-gitu, terus lu baru heboh-heboh rasis. Kemarin kemana aja? Lu ke Papua, teriak-teriak, lu pada ngapain? Apa karena ngetren? Terus sekarang udah ngetren, lu jadi pada posting, atau lagi kurang kerja terus jadi ikutan biar kelihatan heboh banget rasisme gitu. Gue jadi dokter estetik dan kulit gue hitam adalah salah satu campaign gue dalam rasisme gitu. Terus kemana aja lo gitu. Tapi ya udahlah ya, semoga sih gue happy banget nih tiba-tiba lo bilang lo udah di TVRI itu kayak oke, kita akan jalan-jalan lagi berarti. Kita akan bikin campaign lagi berarti. Nah, kita ngomongin apa nih? Jadi masalah tentang kecantikan dan lain-lain. Tapi sebelum itu gue pengen tahu dulu nih, dokter ini kan sekarang udah stay kembali lagi di Jogja gitu kan. Gue lihat banget di Instagram story dokter tetap syuting di program tentunya kesehatan. Tapi selain itu apa sih aktivitas dokter selama mungkin awal Maret hingga sekarang, mungkin ada yang berbeda nggak sih dari seorang Yusri Dinut yang awalnya mungkin gue belum pernah melakukan ini, tapi setelah COVID ini ternyata gue ada hal baru nih yang ternyata gue akan lakuin terus nih selama after nanti sampai new normal. Ada nggak sih dok hal-hal unik yang lu lakuin? Kalau lo cukup melihat di story gue bahkan seminggu ini lagi bikin challenge untuk melihat COVID-19 dengan lebih manis gitu. Gue bilangnya adalah karena udah bukan saatnya lagi untuk ngeluh-ngeluh tentang COVID, karena nggak cuma kita doang yang ngerasain, satu dunia kok. Terlepas dari akhirnya ngomong ini konspirasi kayak politik kayak ekonomi kayak atau beneran pandemi kayak, itu udah bukan kapasitas gue untuk menjawab dan harus menyelesaikan part itu, tapi lebih ke
ya setiap hari itu kita adaptasi ya. Setiap hari itu kita melakukan hal itu ya adaptasi itu day by day gitu. Jadi kalau nanya apa yang lo lakuin di Maret sampai sekarang, ya gue tetap berpraktek walaupun akhirnya praktek gue harus gue tutup signifikan gitu. Jadi yang kayak Maret full itu gue cuma masuk seminggu, habis itu gue tutup sampai April tengah sampai akhir, gue baru buka lagi di Mei tengah pas mau Lebaran, itu pun seminggu sekali. Dan sekarang setelah Lebaran gue balik buka lagi, tapi seminggu 2 kali aja. Berarti di hari Kamis dan Sabtu. By appointment ya? By appointment, karena emang sebenarnya sebelum new normal pun sebelum COVID juga semua by appointment. Cuma kan masuk tiap hari. Terus setiap hari itu pasiennya 10 slotnya. Tapi semenjak after Lebaran, gue buka cuman Kamis dan Sabtu, dan 1 kali praktek cuma 5 pasien. 5 emang pasien. disedikitin banget. Dan itu mereka harus screening dulu, jadi lewat admin ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Kalau mereka di luar kota mungkin ada beberapa list yang mereka nggak boleh datang gitu. Untuk akhirnya tetap menjaga protokol itu berjalan gitu. Maksudnya karena skincare itu kan bukan sesuatu yang urgent. Bisa dibilang sih orang kalau nggak skincare itu nggak akan mati gitu ya. Cuman kan balik lagi ini menjadi kebutuhan banyak pasien-pasien gue juga gitu. Gue juga nggak bisa bilang untuk praktek juga. Jadi akhirnya gue mengadaptasi new normal di klinik gue. Kayak misal tadi slotnya disedikitin, harus di screening dulu lewat admin, terus itu semua pakai gown gitu ya. Yang datang ke klinik gue booknya pakai APD, terus asisten gue pakai APD, pasien pun gue pakein APD gitu-gitu, terus maskeran semua ya gitulah. Ya akhirnya harus adaptasi aja gitu. Oke, itu yang gue lakuin dari bulan Maret sampai sekarang. Terus menyangkut campaign gue COVID-19 melihat dengan manis, finally akhirnya ada satu yang terjadi kayak lo tahu sendirilah, gue di TV talk show apa gitu di Jakarta. Gue punya program radio sendiri di Jogja, dan akhirnya pada saat pandemik ini gue bahkan akhirnya punya talk show sendiri yang justru syutingnya nggak di Jakarta, syutingnya di Jogja. Gue bisa atur sendiri, flow-nya gue bikin sendiri. Maksudnya itulah yang terjadi. Mungkin kalau nggak ada COVID-19 gue nggak punya program ini gitu. Jadi ya balik lagi gue bersyukur akan COVID-19 akhirnya gitu. Melihat COVID-19 dengan lebih manis itu tadi yang gue bilang. Nah tapi dok, kalau kita lihat nih teman-teman di Instagramnya Dr. Yusri Dinut, ada mungkin setiap berapa hari sekali lu sering IG live gitu kan. Yang terakhir nih adalah lu IG live dengan Tante Yuni Sarah kayak gitu kan, yang memang membahas bagaimana sih rahasia awet muda sendiri gitu. Nah, dok, kalau lu sendiri memandang lu sebagai dokter kecantikan, memang yang kita nggak misalkan kayak gue nih, gue nggak kebiasa untuk perawatan yang misalkan teratur gitu. Tapi kalau kita sendiri ini sebagai manusia yang dasar basic sendiri itu dok, kalau untuk merawat muka tuh supaya tetap tetap bersinar, bersih, segar, fresh gitu ya. Gimana sih dok? Oke, gue juga melakukan itu tuh pada saat COVID-19. Akhirnya gue mengajak beberapa pasien gue, beberapa idola gue untuk akhirnya live di Instagram, untuk akhirnya punya habit baru aja lah, campaign bersama gitu. Salah satu Yuni Sarah, ada Melanie Subono, ada beberapa pasien gue yang lain. Basically sebenarnya kalau lo nanya gimana sih yang paling simple untuk ngejaga tetap awet muda, fresh, bersih dan lain-lain? Happy sebenarnya, happiness gitu. Happy dong. Kalau percuma deh mau treatmentnya mahal-mahal apa produknya itu, tapi kalau emang hatinya lagi nggak happy tuh kelihatan di kulit. Sebenarnya kulit tuh paling bisa kelihatan dengan psikis kok. Itu berhubungan banget. Kalau kita lagi banyak pikiran, kita lagi mereka dikerjain, lagi nggak happy, ya kulitnya pasti akan kusam, lagi kering dan lain-lain. Di luar dari emang harus treatment dan lain-lain ya, kita ngomongin kulit. Tetapi yang paling pertama emang harus happy. Yang kedua ya semua orang tuh harus maunya tuh bersih, clean gitu ya. Karena kita kalau penelitian terbarunya Maslow aja, dia tuh memasukkan aesthetic needs, kebutuhan estetika itu menjadi kebutuhan dasar manusia, basic needs human gitu. Jadi akhirnya kalau ditanya se-urgent apa ya, semua orang tuh mau bersih, semua orang tuh mau segar, semua orang tuh mau awet muda. Itulah dari basic, akhirnya harus cuci muka, harus pakai sunscreen, itu paling basic banget. Minum air putih, itulah hal-hal yang basic yang nggak lihat gender. Maksudnya cewek cowok semua harus bisa ngelakuin itu gitu. Jadi ya itu yang paling bisa dilakuin, happy, terus bersihin muka, pakai sunscreen, minum air putih. Itu sih paling basic. Paling basic ya dok ya. Nah, itu tips dari seorang dokter Yusri. Nah, kalau misalkan gini dok, kalau kita mau treatment nih di dokter gitu, di klinik dokter, sebetulnya
dokter tuh biasanya men-screeningnya tuh adalah, oh ini si gua nih lebih ke mungkin treatmentnya A, ini si B treatmentnya B gitu kan. Nah itu biasanya tuh dokter memberikan konsultasi itu berapa kali sih dok untuk setiap klinik, setiap pasiennya itu, dan kita harus berjangka berapa kali untuk balik lagi untuk supaya itu menghasilkan yang mungkin ideal menurut dokter gitu. Itu sebenarnya tergantung case-nya, karena kan yang datang ke gue macam-macam. Ada yang memang akhirnya wajahnya kusam atau porinya membesar atau jerawat atau flek gitu ya, atau wrinkle atau mungkin terlalu gendut, yang gitu-gitu beda-beda. Mau ngurusin badan, slimming treatment atau mau brightening treatment gitu-gitu ya, beda-beda. Jadi tapi yang membedakan akhirnya gue as a Yusri Dinut dan juga klinik-klinik yang setipe lainnya adalah gue selalu mengutamakan personal touch. Sebelum akhirnya gue ngomong untuk apa sih klinik lo tuh lebih kemana sih arahnya. Kalau klinik lain mungkin ya spesialisasinya laser, spesialisasinya mungkin kontur apa gitu ya. Kalau gue itu simple, value dari klinik gue estetik adalah deliver happiness. Jadi memang sesimpel itu, orang datang tuh harus keluar dari klinik gue tuh happy dulu. Walaupun gue bermain skincare, tapi gue sangat personal ke psikisnya sebenarnya. Jadi itulah kenapa di klinik gue itu tidak pernah ada perawat, ada cuma asisten gue, tapi yang ngerjain itu semua gue. Jadi pasien datang ketemu gue, langsung tindakan gue gitu ya. Walaupun nggak facial yang harus keluarin komedo gitu sih nggak ada, cuman lebih ke treatment tindakan dokter. Nah itu semua gue yang kerjain. Biar apa? Biar akhirnya gue tuh benar-benar ngerti kebutuhan pasien gue tuh apa, motivasinya mereka ketemu gue itu mau dibenerin apanya. Itulah akhirnya baru ketemu nanti didiskusi bahwa dengan case ini harus datang minggu depan, atau case ini datang lagi 6 bulan lagi, case yang seperti ini treatment A, B, C nanti datang lagi 2 bulan lagi, yang kayak gitu-gitu. Jadi gak pernah ada patokan pasti, semua tuh personal sesuai dengan kebutuhan pasien. Gitu. Dan rata-rata mayoritas di range umur ada dok di sekitar 25 sampai 40 yang maksudnya yang 25 sampai 50-an. Oh ada juga memang akhirnya 50-an tuh masih ada yang 57 tuh masih datang gitu. Jadi range, tapi kalau di bawah 25 sih nggak ada ya, jarang banget pasien di bawah 25. Jadi emang ibu muda sampai ke ibu tua atau mas-mas muda sampai mas-mas tua yang gitu-gitu. Ada juga ya mas-mas juga ya dok? Oh banyak bapak-bapak malah banyak banget. Bapak-bapak kira kebanyakan ibu-ibu. Gitu. Jadi nggak semua ibu-ibu, bapak-bapak tuh malah sekali treatment tuh yang langsung wajah, perut, gitu. Semua karena mereka kan nggak suka yang sering datang kan, sekali datang tuh langsung apa gitu. Jadi justru kalau bapak-bapak tuh malah justru yang sekalinya langsung banyak sekalian treatmentnya gitu. Dok, anyway teman-teman, kalian bisa klinik dokter ini kan berada di Yogyakarta. Kalau misalkan teman-teman mau datang itu di klinik dokter Yusri Dinut itu di jalan Jalan Kabupaten nomor 3 Jakarta, di gedung Geraha AO. Lantai berapa dok? Lantai 1, lantai 2? Lantai 2. Jadi kalian lu ngulik banget ya anaknya, sampai ngerti loh. Lu hebat bisa deh Fajar ini. Lu bisa datang tapi tetap harus by appointment ya, kayak gitu dok ya. Itu harus hari 2 hari. Kalau tiba-tiba datang udah dipastikan nggak ketemu gue tuh kalau tiba-tiba datang karena semua yang datang pasti appointment dulu. Jadi gue bahkan jadi udah ngerti. Gimana? 1 hari 2 hari sebelumnya? Ya minimal sih H-1 H-2 ya, tapi biasanya tuh nggak bisa dadakan banget karena kan slotnya makin terbatas, sehari cuma 5, jadi dari jauh-jauh hari banget biasanya pasien. Apalagi kalau nggak COVID gini tuh hari Sabtu tuh khusus buat yang luar kota, jadi kayak pasien gue yang Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Kalimantan datang. Jadi mereka biasanya first flight datang, treatment, nanti last flight mereka pulang. Wow, saking sudah ininya ya. Tapi ada satu hal yang unik juga dari seorang Yusri Dinut. Beliau selain dari dokter kecantikan, beliau juga seorang singer yang memang di awal karirnya juga beliau melaunching album musik healing. Ini yang sangat beda dari singer-singer lainnya. Kalau yang singer-singer lain kan mungkin lagu jatuh cinta, galau, lagu persahabatan. Tapi ini dokter ini buat satu album itu khusus untuk musik healing, yang dimana gue pernah dengar cerita dokter bahwa itu untuk pasien-pasien beliau yang
mungkin mengalami bukan stres ya. Jadi tingkat stres kali Dok ya gue bilang ya, stresnya tinggi tapi kecemasannya tinggi, akhirnya cemas. Dokter memberikan lagunya itu, satunya tuh kalau yang gue tahu tuh yang untuk mereka. Dokter cinta juga ada tuh. Ya kan ada juga tuh. Nah, Dok, boleh dong cerita. Iya, ada. Kenapa lu memilih musik healing sebagai part of hidup lu untuk membagikan lagi karya gue ya? Ya. Bernyanyi itu kan bukan karir gue as a singer ya. Gue selalu bilang bahwa gue dokter tapi bisa nyanyi. Jadi gue bukan penyanyi yang kebetulan dokter. Jadi emang selalu gue balik branding gue, orang gue tuh maunya dikenal oleh teman-teman adalah gue tuh adalah dokter. Dan itu akhirnya gue memilih untuk membuat karya pun yang relate sama apa yang gue lakukan gitu. Apa yang gue alami setiap hari, which is pasien gitu. Gue tiap hari pasti bersama pasien-pasien gue. Sebegitu sayangnya gue sama pasien-pasien gue atau orang yang membutuh bantuan gue atau gue bisa bantu gitu. Akhirnya Music as Healing itu adalah sebuah campaign bahwa musik tuh dekat dengan rumah sakit, musik tuh juga bisa dinikmati oleh orang sakit. Jadi jangan mikir bahwa musik itu cuma bisa dengerin pas lagi macet doang, musik cuma buat jadi pas galau-galau gitu. Kalau sakit lo lagi demam let's say gitu, atau lo lagi nyeri pinggang atau apa, lagi cemas gitu, lo dengerin lagu yang lo suka aja gitu tuh bisa bantuin banget lo untuk reduce stress lo, nge-reduce pain lo, nyeri lo dan lain-lain. Karena sebenarnya itu juga riset gitu bahwa bahkan orang yang sakit jantung aja tuh yang habis operasi recovery-nya bisa lebih cepat dengan musik, dengerin musik yang mereka suka gitu. Jadi Music as Healing yang gue bawa adalah campaign bahwa musik tuh harus dekat dengan rumah sakit. Itulah kenapa akhirnya musik gue tuh gue nyanyi di lobi rumah sakit, terus gue bikin album-albumnya buat pasien-pasien gitu ya, karena itulah akhirnya yang bisa gue lakukan sebagai dokter bahwa ngapain gue harus mencari panggung kalau ada telinga yang bisa harus gue hibur gitu di sekitar gue itu sih. Tapi Dok, sekarang lu masih menangani pasien yang umum nggak Dok? Kan waktu itu pas lu di Jakarta lu masih menangani pasien yang umum kan? Ya gue di rumah sakit gitu ya. Iya di rumah sakit. Dan gue senang banget waktu itu kan lu juga cerita sama gue ada satu keluarga yang dokter ini kenapa, padahal sakitnya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ketemu Dokter Yusri dia tuh nggak merasa dia mesti ketemu dulu kan gitu kan. Dan lu sekarang masih Dok? Gue sekarang akhirnya beneran itu kan berarti berapa tahun lalu ya, 4 tahun lalu apa 3 tahun lalu gitu kita ya. Gue masih di rumah sakit gitu as a dokter di rumah sakit. Sekarang gue sih udah pure tidak di rumah sakit lagi. Jadi gue emang akhirnya fokusnya adalah anti aging. Jadi gue di klinik ya udah gue merasa bahwa proses hidup gue itu simple kok. Ngapain gue bikin ribet kalau ternyata Tuhan itu mentakdirkan gue, tugas gue di bumi itu hanya membuat orang merasa lebih happy, lebih cantik, lebih sehat. Terus gue ngapain mesti harus ngambil part lain. Jadi gue merasa bahwa tugas gue di dunia itu untuk itu aja. Jadi ya udah gue fokus aja di klinik kecantikan gitu. Luar biasa Dokter Dinut. Salam super. Iya, ternyata tugas gue di dunia tuh simple aja. Simple, iya. Orang untuk merasa kan orang tuh kan punya tugas di dunia macam-macam ya. Ada yang emang tugas membantu orang lain dalam kondisi apapun, bermanfaat, bantuin pemerintah let's say, bantuin hewan, apa ya gitu. Gue baru menyadari bahwa ternyata tugas gue di dunia itu adalah simple, ngebantuin orang untuk merasa cantik, sehat, dan bahagia. So, I keep my field gitu untuk terus selalu ada di situ gitu. Dok, kalau tadi ngomongin juga, kalau teman-teman bisa cek juga YouTube-nya Dokter Yusri, yaitu Dokter Yusri Dinut Official. Di situ lu bisa lihat mungkin sisi lain beliau sebagai tadi bilang sebetulnya beliau adalah dokter yang bisa nyanyi, dokter yang bisa nyanyi. Ya. Nah, terakhir ini kan yang gue tahu lu adalah melaunch single Kunanti yang sudah bisa teman-teman dengarkan di Spotify, kemudian di YouTube-nya Yusri ataupun aplikasi platform musik lainnya. Itu kalau boleh tahu Dok, yang Kunanti itu didasarkan atau pengalaman kah atau lu dari pasien kah atau gimana Dok?
Jadi si Kunanti ini ya karena Yuni Shara balik lagi gitu. Jadi si komposernya Kunanti ini memang temannya Mbak Yuni Shara. Waktu itu Mbak Yuni Shara lagi di Jepang sama si namanya Mas Dhani Irfan, si komposer lagu Kunanti ini. Mas Dhani ini waktu lagi Mbak Yuni Shara di Jepang, emang Mas Dhani ini kerja di kedubes Jepang. Terus beliau suka bikin aplikasi anak-anak gitu, aplikasi startup buat anak-anak itu kayak parenting. Gue kan emang suka banget anak-anak. Jadi gue tuh kayak follow aja, siapa tahu lagi ada insight apa gitu dari beliau gitu ya. Habis gua conference, beliaunya fallback gitu kayak jeda setelah itu beliau fallback. Ya gue saya thanks dong kayak thank you Mas Dhani udah follow balik aku suka banget anak kecil kita bisa ngobrol. Dia langsung kayak ngobrol gitu, ternyata dia adalah temen lamanya om gue Andre Dinut, ya kan? Jadi sebelumnya mutar ternyata. Udah gitu tiba-tiba abis gue conference, dia tuh beneran langsung kayak, Dok saya suka suaranya dokter, dia gitu. Saya boleh minta WhatsApp dokter gak? Dia gitu ya. Nah, dia, oh boleh mas, gitu. Gue kasih WhatsApp gue, dia langsung kirim sampel lagu Kunanti itu. Beneran baru kenal 2 jam ngobrol, dia langsung, dan belum ketemu langsung loh. Sampai hari ini gue belum ketemu Mas Dhani Irfan. Beneran cuma dari DM Instagram itu, terus dia kirimin gue sampel lagu, gue dengerin, gue suka. Kayak, wah gila gue suka banget nih lagu gitu. Mas bagus banget lagunya. Terus dia bilang, iya dok ini lagu dari udah lama gue bikin, tapi gue belum kasih ke orang karena gue belum klik gitu. Nah gue klik aja sama profil dokter dan suara dokter gitu. Buat dokter deh ini lagunya gitu. Lo bayangin baru kenal sama orang di Instagram dikasih lagu. Ya masa iya gak gue rilis? Iya. Ya udah akhirnya tuh lagu gue rilis mendadak aja, effortless, karena ternyata Mas Dhani abis gue bilang gue suka sama lagu itu, baru Mas Dhani Irfan bilang kayak ini lagu gue bikin pas gue lagi sakit di rumah sakit gitu, dia bilang gitu. Waktu itu gue merasa bahwa gue tuh udah hopeless gitu, kayak gue tuh merasa bahwa hidup dan mati itu adalah progres yang harus disyukuri gitu. Dia kayak udah deh hopeless deh waktu itu akhirnya. Dia bikin lagu Kunanti. Pas gue dengerin emang ada campaign yang bisa kita pesan ke pendengar bahwa Kunanti itu lagu yang emang gak enak banget refleksi ke kehidupan kita apa. Ya karena kita kebanyakan tuh selalu merasa stuck. Kita selalu merasa hidup itu tuh paling gak berguna. Kita selalu ngerasa kayak aduh gue udah kerja lama di perusahaan gaji gue gak naik-naik gitu. Kita suka lupa bahwa kerja aja di perusahaan sampai selama itu adalah sebuah progres. Hidup dan mati itu progres. Kebanyakan kita cuma ngerasa bahwa aduh sehat ya, hidup terus ya. Kita lupa bahwa nggak sehat tapi sakit terus tapi nggak mati itu juga nggak enak rasanya, itu juga stuck rasanya. Jadi gue cuma mau ngingetin banyak telinga bahwa hidup lo sekarang tuh adalah progres yang harus lo syukurin, karena banyak kehidupan lain yang lebih tidak enak rasanya dibandingkan hidup lo sekarang. Itulah kenapa ada Kunanti, karena di Kunanti itu orang yang di dalam Kunanti itu menggambarkan bahwa hidup tuh nggak enak kalau lo selalu mikirin lo tuh nggak progres. Karena lo jadi lupa untuk merasakan progres kecil yang sebenarnya itu bisa lo syukurin karena itu adalah progres. Karena lo selalu memfokuskan kepada hal yang selalu nggak perlu capai, jadi lo merasa stuck gitu. Itulah kenapa lagunya tuh kayak dia tuh hopeless banget, ngerasain apa yang selalu nggak pernah dia dapat, dia selalu stuck, dia selalu bete. Maksudnya itu sebagai pengingat untuk kita bersama gitu. Dan akhirnya sampai hari ini gue bahkan belum ketemu sama pencipta lagunya. Itu lagu gue datang terus gue create di Jogja, gue aransemen sama Mbak Riri Everyday, gue tag di Jogja. Terus gue punya pasien yang fashion stylist gitu, dia langsung styling gue dari Jakarta, dia kirimin gue referensi foto, gue foto bareng sama pasien gue yang fotografer. Ya udah jadilah itu cover lagu seperti itu bentuknya, dengan lagu jarak jauh itu, dan gue rilis aja digital platformnya. Selesai. Effortless deh, bikin single yang gak effort. Luar biasa. Ini juga bisa dicontoh buat teman-teman lain ya dok ya, kalau misalkan dia mau single atau apa yang mungkin bisa kan, dan semua ini kan kita hidupnya bekerja sama ya dok, gak bisa sendiri kayak gitu. Kolaborasi, betul. Ya kolaborasi. Terakhir dok, dari kita di Ruang Cerita nih, masukan dari seorang dokter Yusri, kan memang dimana dokter kan backgroundnya adalah awalnya dari dokter umum dan memutuskan untuk menjadi dokter kecantikan gitu kan. Kecantikan. Nah, masih banyak orang-orang di Indonesia ini kan yang tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, karena kan setiap hari yang positif nambah terus, yang meninggal nambah terus gitu kan, yang PDP, yang ODP dan lain-lainnya.
ada nggak dok masukan dari seorang dokter Yusri terkait teman-teman yang ayolah come on, kalau nggak ini kita sama-sama nih nggak kelar-kelar nih pandemi kayak gitu kan, sampai istilah kita ada yang bilang istilah Indonesia terserah lah atau apa, nah come on, ada nggak masukan dari seorang dokter Yusri yang mungkin bisa didengar oleh teman-teman Ruang Cerita? Dan satu lagi dok, boleh nggak dok kasih semangat ke teman-teman dokter lainnya yang memang sekarang lagi berjuang dan belum bisa pulang bertemu dengan keluarganya karena berjuang untuk pandemi COVID-19 ini. Gue setuju banget untuk nggak di rumah aja untuk saat ini, gitu. Mungkin kata-kata itu bikin orang jadi kayak, hah, maksudnya gimana dok? Yes, gue sangat amat setuju untuk tidak di rumah aja sekarang ini. Tapi bersyarat, term condition. Gue sangat mengerti bahwa negara kita bukan negara maju yang kalau semua di rumah aja, semua akan bisa dihidupin oleh negara. Kita luas banget, kepulauan, kita orangnya banyak, kita punya culture ekonomi yang sangat variatif, maka roda ekonomi kita tuh harus berputar. Maka itulah kita harus bekerja sama untuk roda ekonomi berputar dengan kita semua saling menyelamatkan gitu. Dengan apa? Dengan simple mentaati protokoler yang sudah sangat jelas dibuat gitu. Gak perlu di denial untuk ini konspirasi, ini nggak usah. Di luar dari itu kita nggak punya kapasitas teman-teman. Jadi kita sudah diberikan kesepakatan dari pemerintah untuk ayo kita mesti aktivitas, kita mesti ekonomi mesti berjalan. Ya udah ikutin. Cuci tangan, pakai masker, jarak. Bukan berarti new normal jadinya udah turun, tapi justru bisa aja jadi puncak. Jadi kayak misal, tren sekarang tuh kan lagi banyak sepedaan, banyak sekali jadinya karena working from home punya waktu banyak, jadi malah jalan-jalan keluar. Kafe udah buka, jadi malah nongkrong yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih kepada nongkrong boleh banget, tetapi ya jangan terlalu lama, jaga jaraknya. Kalau bisa dine in sebentar, pulang. Kalau emang nggak harus keluar banget, ya udah di rumah. Kalau mesti keluar, tapi hati-hati, jangan lupa balik ke rumah, ganti baju, tetap harus mandi baru masuk rumah. Mungkin harus dikasih spare budget untuk beli vitamin, karena itu penting, karena itu perlu, karena sekarang kita saling menjaga dengan vaksin belum ada. Apa yang bisa kita lakukan? Ya jaga imunitas masing-masing. Mungkin kita bisa sehat, tapi ada orang kondisi kayak ibu hamil, sakit jantung, sakit paru yang imunnya udah jelek, sakit kanker. Yang mereka itulah yang jadi korban gitu. Jadi protokolernya please, udah detail banget protokolernya tuh nggak ambigu, bener-bener sudah jelas protokoler dari pemerintah. Tinggal dipatuhin aja gitu, dipatuhin sambil kita tenangin diri juga, jangan terlalu panik, akhirnya jadi semua bisa jadi cepat selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman garda depan, ya gue nggak bisa kasih apapun selain kasih semangat dan berdoa untuk kalian tetap sehat dan dalam lindungan gitu ya, bahwa akhirnya nanti kalian punya upah yang besar di surga gitu. Jadi kayak gue pun tidak melakukan se-ekstrem kalian ya, gue cuma bisa di klinik gue edukasi pasien-pasien gue punya sosial media yang gue pakai untuk edukasi, dan menurut gue semoga itu cukup untuk membantu kalian ada di garda depan gitu. Oke, Dr. Yusri, terima kasih untuk waktunya. Yes. Sama-sama banget, Jan. Thank you. Semoga kita bisa bertemu dok after mungkin kalau keadaan sudah mulai menurun dan melandai, dan mungkin pemerintah sudah mengizinkan untuk bisa kembali normal lagi. Ya, oke, siap. Dokter, amin. Sebelum kita foto dulu dok. Biasa buat di story. Oke. Siap. Yuk, 1, 2. Terima kasih dok, sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman salam semuanya buat Ria. Ya, salam buat semuanya dok. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.